Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tahanan ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Habaibana al fadil, ulamana al kiram, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Monggo langsung kemawon. Sebelumnya marilah kita membacakan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita semua dan para masyayikh, terlebih dahulu kepada orang tua kita dan kepada semua aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Lillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu jamil masyayikhah al-muqtabarah usan sultan auliya sayyidina Sa'ad bin Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Abi Asyan Asyadili, Syekh Ahmad Arifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Adijani, Maulana Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad Al-Fa' wa jamil auliya fi jawal madurah wa nakhusuhuson lah Simbah Kiai Durmuji Ibrahim, Simbah Kiai Simbah Sihah, Simbah Wabasullah, Simbah Hamid, Simbah Usman, Simbah Asy'ari, Simbah Soleh, Gusfu, lan sedaya masyayikh tambak beras. Panjenenganipun Simbah Nawawi, Simbah Sidik, Simbah Zarkasi, wa nakhususon lah Murabbi ruhina panjenengan Rama Kiai Ahmad Halwani Nawawi. Lan panjenenganipun Simbah Kiai Abdul Hadi lan sedaya para masyayikh Pondok Pesantren Wahid Hasim lan sedaya masyayikh Pondok Pesantren Al Munawir Rabiak Yogyakarta. Al akhos panjenenganipun Simbah Kiai Munawir, Simbah Kiai Zainal Abidin Al-Hafid panjenenganipun Simbah Ahmad Al Munawir, panjenenganipun Simbah Najib Abdul Qadir lan sedaya para masyayikh Pondok Pesantren Rabiak. Lan sedaya guru-guru kula lan sedaya para masyayikh tinanggung ibu kula lan bapak kawula. Inggih punika Ibu Misyah binti Hasim, Habib Abdullah Syarif bin Syadali lan sedaya para masyayikh kawula piyambak. Inggih punika Simbah Udodi Wirya lan Simbah Tarik Simbah Glondong Idris lan sedaya para masyayikh. Wa nakhususan la sya'adailah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Untuk ngaji bersama, ngaji kitab hikam, yaitu dalam makalah yang untuk kesempatan kali ini adalah yang dikatakan dalam kitab hikam, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i mindal wujudi zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang itu bersandar kepada kekuatan amal usahanya, itulah pertanda bahwa kurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjalani maksiat atau dosa. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkadang orang ada yang beriktimat pada amalnya, ada orang yang beriktimat pada fadlnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Artinya apa? Banyak orang bersandar pada kekuatan amalnya. Dia mengira dengan kekuatan amal itu sudah cukuplah bahwa sesuatu yang akan dicita-citakan itu dapat diraih. Padahal sesungguhnya orang beribadah adalah beriktimat kepada fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Artinya ketika orang selalu bisa beramal, mereka akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena bisa beramal. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, saya sekarang bisa beramal. Ya Allah, saya sekarang bisa beribadah.
Ya Allah, sekarang saya bisa sholat, bisa mengaji, bisa sholawat dan lain-lain adalah karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka bersyukur karena diberi kesempatan, hidayah, taufik, inayah untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika dia itu berbuat kesalahan atau maksiat, dia tidak putus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Memang kita diusahakan untuk mengatakan bahwa ketika kita berpikir bahwa rahmatnya Allah itu maha luas, rahmatnya itu sangat luas sekali. Ibaratkan ketika kita mau mengambil buah mangga, kita mungkin kalau pakai tangan langsung tidak nyampe. Tapi kita yakin, ya kadang dengan sengget pun kita sengget, tahu nggih? Sengget itu semacam alat yang untuk bisa meraih mangga yang mungkin dari bambu atau dari besi, kita sengget. Itu mungkin tidak nyampe. Tapi kita yakin bahwa rahmatnya Allah itu bisa. Artinya apa? Mungkin mangga itu tanpa kita petik, tanpa kita songrok, itu akan jatuh entah kena angin atau kena apa dan lain-lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan memang maqamat di dalam Islam banyak sekali. Ada maqamatul haqiqatul Islam, ada maqamah haqiqatul iman. Nah itulah banyak sekali maqamat yang di dalam itu yang berkaitan dengan sandaran kita ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Artinya kita betul-betul bahwa ketika kita itu kadangan bermaksiat, kadangan ada dosa, kita salah pada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita putus asa dengan rahmatnya Allah. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa ketika orang sudah membunuh 99 orang, dan ketika tanya kepada Kiai, ini saya sudah membunuh 99 orang Kiai, ini gimana, saya bisa tobat enggak? Bisa masuk surga enggak? Kiai yang pertama menjawab, wah ini sudah keterlaluan, ini enggak bisa. Akhirnya Kiai yang menjawab begitu langsung malah juga dibunuh oleh orang yang akan tobat. Akhirnya sudah genap lah orang itu membunuh 100 orang. Akhirnya sowan lagi pada seorang ulama, Kiai saya sudah membunuh 100 orang, gimana? Saya bisa tobat enggak ini? Akhirnya Kiai bisa, semuanya bisa. Jangan putus dengan rahmatnya Allah. Di sebelah sana, sebuah desa, ada tempat, ada halaqah pengajian, ada halaqah Islam ya. Jangan sowan ke sana, ada seorang ulama di sana, jangan sowan ke sana. Fa insyaallah Anda akan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya betul orang yang sudah membunuh 100 orang berjalan kepada halaqah, kepada suatu tempat, suatu majelis mulia, majelis Islam, majelis taklim, ternyata mereka jalan. Dan ketika jalan, di tengah jalan, atas memang sudah takdirnya Allah, meninggal dunia. Akhirnya malaikat mengukur bagaimana kedekatan dia, hatinya, langkahnya kepada kebaikan, kepada halaqah yang baik, dan perjalanannya kepada halaqah yang tidak baik. Ternyata akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali cerita-cerita yang mungkin dulunya perampok, dulunya orang nggak baik, akhirnya husnul khatimah karena termasuk yaitu hatinya tidak putus dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Karena ini video ini sudah didesain, diedit oleh anak saya sekitar 9 menit, makanya tidak bisa lama-lama, saya paskan sekitar 9 menit, dan insya Allah nanti akan saya selalu hadirkan video-video ngajikan bersama, yaitu beberapa makalah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.